Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesmita dari jurusan Pendidikan Fisika NIM 20661818056, kelas Fisika 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah suhu. Di sini saya akan memberikan ilustrasi dari suhu. Misalnya, kita pernah memegang yaitu es batu dan teh hangat. Nah, itu adalah suatu contoh dari suhu, yaitu di mana suhu dari teh hangat lebih besar dibandingkan dengan suhu dari es batu. Nah, jadi suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer di sini ini memiliki banyak memiliki skala yang berbeda-beda, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Di sini saya akan menuliskan skala dari termometer tersebut. Beberapa skala dari termometer, yaitu di mana skala dari Celsius itu titik bekunya 0 dan titik didihnya yaitu 100 derajat Celsius. Nah, untuk Fahrenheit yaitu titik beku di 32 derajat Fahrenheit dan 212 di Fahrenheit, 212 di titik didih. Nah, untuk Kelvin itu 273 titik beku dan sampai 373 derajat Kelvin titik didihnya. Nah, untuk Reaumur itu sendiri 0 derajat untuk titik beku dan 80 derajat titik didih. Nah, ini merupakan skala dari termometer. Saya akan menuliskan konversi dari beberapa suhu, yaitu konversi antara Celsius dan Fahrenheit, di mana suhu Celsius sama dengan 5/9 dikali dengan suhu Fahrenheit dikurang 32 derajat. Nah, kemudian untuk suhu Fahrenheit sendiri yaitu 9/5 kali TC ditambah 32 derajat. Nah, kemudian konversi yang kedua yaitu antara Celsius dengan Reaumur, di mana TC atau suhu Celsius yaitu 5/4 TR atau suhu dikali dengan suhu Reaumur. Kemudian suhu Reaumur yaitu 4/5 dikali dengan suhu Celsius. Nah, konversi yang ketiga adalah antara Fahrenheit dengan Reaumur, yaitu TR sendiri itu sama dengan 4/9 dikali dengan TF dikurang 32. Nah, untuk suhu Reaumur, suhu dari Fahrenheit itu 9/4 dikali dengan TF tambah 32. Nah, kemudian yang keempat yaitu suhu dari Celsius dengan Kelvin. Nah, untuk TC sendiri sama dengan suhu Kelvin dikurang dengan 273 derajat. Untuk suhu dari Kelvin sendiri yaitu suhu
Celcius ditambah dengan 273 derajat. Nah, inilah beberapa konversi dari skala termometer. Kemudian saya akan membahas pemuaian zat, di mana pemuaian zat di sini itu terbagi atas 3, yaitu zat padat, zat cair, dan pemuaian pada zat gas. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah pemuaian pada zat padat. Di sini pemuaian pada zat padat ini itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu muai pada panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, yang pertama yaitu muai pada panjang. Di sini saya bisa menulis rumusnya, yaitu jika kita muai pada panjang di sini itu adalah alfa, jadi alfa sama dengan delta L per L0 dikali dengan delta T, di mana delta L di sini adalah LT per L0 sama dengan, jadi di sini kita bisa tuliskan LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali dengan delta T. Nah, ini adalah muai dari panjang. Kemudian yang kedua yaitu muai pada luas. Kita lambangkan sebagai beta. Nah, jadi beta sama dengan delta A per A0 dikali dengan delta T. Nah, untuk delta A sendiri yaitu AT dikurang A0. Jadi luas akhir dikurang dengan luas mula-mula. Sehingga kita bisa tuliskan yaitu AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali dengan delta T. Nah, ini adalah rumus dari muai luas. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu muai pada volume. Nah, untuk muai volume itu sendiri kita lambangkan yaitu gamma. Jadi gamma sama dengan delta V per V0 dikali dengan delta T, di mana delta V di sini adalah PT dikurang dengan V0. Jadi PT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali dengan delta T. Nah, ini adalah beberapa rumus dari pemuaian zat padat, yaitu muai panjang, luas, dan muai volume. Kedua adalah pemuaian zat pada zat cair, di mana di sini saya bisa memberikan ilustrasi, yaitu sebuah air yang saya simpan di dalam gelas akan saya pindahkan ke dalam botol. Nah, air tersebut jika saya telah memindahkan ke dalam botol, maka air tersebut akan mengikuti bentuk dari botol yang menjadi wadah air tersebut. Nah, sehingga saya bisa mengatakan zat cair di sini adalah suatu zat yang selalu mengikuti bentuk dari wadahnya. Nah, sehingga rumus dari zat cair adalah V sama dengan V0 ditambah dengan delta V, sehingga V sama dengan V0 ditambah V0 dikali dengan gamma dikali dengan delta T. Nah, ini adalah rumus dari zat cair. Nah, yang ketiga yaitu zat gas, di mana pada zat gas di sini
terbagi 3 lagi, yaitu di mana isobarik, isokorik, dan isovolum. Isotermal. Jadi isobarik, di mana isobarik di sini merupakan tekanan yang tetap, sehingga rumusnya itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, yang kedua adalah pada isokorik atau yang disebut dengan isovolum, di mana di sini pada isokorik itu adalah volume yang tetap, sehingga pada isokorik P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kemudian yang ketiga yaitu isotermal, di mana isotermal di sini adalah suhu yang tetap, sehingga persamaan yang kita dapatkan adalah P1 dikali dengan P1 sama dengan P2 dikali dengan P2. Nah, apabila jika yang kita ketahui adalah isobarik, isokorik, dan isotermal, sehingga kita bisa menuliskan P1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang pemuaian zat. Mungkin kita pernah memegang suatu teh panas. Nah, lama-kelamaan teh panas tersebut berubah menjadi teh yang dingin. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalor adalah perpindahan energi kinetik dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi, kalor di sini kita bisa menuliskan persamaan, yaitu Q sama dengan mc kali delta T. Nah, di mana Q di sini adalah kalor, M adalah massa, C di sini adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Kalor di sini terbagi atas dua, yaitu kalor jenis. Nah, yang pertama ini adalah kalor jenis, di mana kalor jenis di sini adalah kemampuan suatu benda melepas atau menerima kalor. Nah, kita bisa menuliskan persamaan rumus, yaitu Q C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, ini adalah persamaan dari kalor jenis. Yang kedua adalah kalor laten. Nah, kalor laten di sini sendiri adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengalami suatu perubahan wujud, di mana kita bisa menuliskan kalor laten di sini sendiri adalah Q sama dengan M kali L, atau L sama dengan Q per M. Nah, ini adalah kalor jenis dan kalor laten. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perpindahan kalor. Pada perpindahan kalor di sini terbagi atas tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang akan saya bahas pertama adalah pada konduksi. Nah, di sini sebagai contoh yaitu memanaskan besi. Nah, pada besi ini, pada ujung besi ini kita panaskan. Nah, sehingga setelah kita panaskan besi ini, maka energi panasnya akan berpindah ke ujung yang satu. Akan tetapi, partikel-partikel yang berada di dalam besi tersebut tidak ikut berpindah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa konduksi di sini adalah perpindahan suatu kalor dengan zat perantara dengan melalui perantara, akan tetapi partikel-partikel tersebut tidak ikut berpindah.
Nah, dengan persamaan yaitu I per T sama dengan K dikali A dikali delta T per luas per panjang. Nah, sehingga kalau dibagi dengan waktu sama dengan konduktivitas thermal dikali luas penampan dikali perubahan suhu dibagi dengan panjang. Nah, kemudian yang kedua adalah konveksi. Nah, pada konveksi di sini adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Contohnya adalah balon udara. Nah, kemudian persamaan dari konveksi ini adalah Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Nah, ini adalah persamaan dari konveksi. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Misalnya saja kita memanaskan suhu tubuh kita pada dekat api unggun. Nah, itu adalah suatu contoh dari radiasi. Ataukah nah, kemudian kita akan menuliskan persamaan dari radiasi ini, yaitu I per T sama dengan tau dikali dengan emisivitas dikali dengan luas dikali dengan suhu pangkat 4. Nah, ini adalah rumus dari radiasi. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang asas Black. Mungkin kita pernah mendengar dengan asas Black ini. Nah, di mana asas Black ini adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, asas Black ini atau Q lepas sama dengan Q terima ini biasa juga kita sebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal, di mana contoh soal yang pertama adalah suhu di salah satu ruang kelas 28 derajat Celcius. Jika suhu air itu diukur dengan termometer Fahrenheit, berapakah suhu yang akan ditunjukkan? Nah, ini adalah contoh soal dari suhu. Nah, karena yang kita ketahui adalah suhu dari Celcius yaitu 28 derajat Celcius, dan yang ditanyakan adalah suhu Fahrenheit. Sehingga kita bisa menuliskan dengan persamaan rumus konversi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu TF sama dengan 9 per 5 PC ditambah dengan 32. Jadi 9 per 5 dikali dengan 28 derajat ditambah 32. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 80,4 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Selanjutnya, saya akan menjawab contoh soal yang kedua, yaitu di mana sebuah wadah berisi air sebanyak 1 kg dipanaskan hingga suhunya naik 47 derajat Celcius. Jika air sebelum dipanaskan suhunya adalah 27 derajat Celcius, berapakah kalor yang diterima? Jadi, yang kita ketahui adalah massa dari air yaitu 1 kg
dan suhu yang kedua yaitu 47 derajat Celcius dan suhu awalnya adalah 27 derajat Celcius dan yang ditanyakan adalah kalor. Sehingga kita bisa menuliskan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M di sini yaitu 1 kg, C dari air adalah 1000 atau kalor jenis dari air itu adalah 1000. Nah, delta T di sini yaitu perubahan suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Jadi 47 dikurang dengan 27. Nah, sehingga kalor yang diterima adalah 1047 dikurang 27 yaitu 20, sehingga kalor yang diterima yaitu